Ya, kalau kita lihat sejauh ini banyak sekali partai-partai yang mulai bergabung di koalisi ya, Prabowo Gibran. Nah, pertanyaannya begini, tinggal PDIP dan juga PKS yang belum, mungkin sinyal-sinyalnya masih belum terlalu terlihat. Nah, kita langsung sudah bersama kami, Bang Igor di sini untuk nanti kita bahas juga ya, dan ada juga bergabung secara virtual. Sudah ada Pipin Sofian dari PKS. Kang Pipin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ana, Mbak Fira. Kang Pipin langsung saja ya. Gini, sikap PKS bagaimana nih? Koalisinya gabungkah atau mau nanti tetap oposisi? Seperti apa? Ya, kami tentu menghormati masing-masing keputusan partai ya, baik partai manapun yang menempatkan diri berada di luar atau dalam pemerintahan. Memang sejak awal semua partai politik termasuk PKS tentu harus siap di dalam atau di luar pemerintahan. PKS pernah 10 tahun di era Pak SBY di dalam pemerintahan, dan hampir 10 tahun di era Pak Jokowi kami berada di luar pemerintahan. Nah, bagi kami mempertimbangkan di luar atau di dalam pemerintahan itu ada beberapa mekanisme ya. Yang pertama tentu siapa pengambil keputusan di PKS untuk berada di luar atau di dalam pemerintahan. Yang pertama adalah Musyawarah Majelis Syuro. 99 anggota Majelis Syuro, perwakilan dari kader pengurus PKS Indonesia yang mempertimbangkan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Apa yang akan dilihat? Yang dilihat adalah kira-kira maslahat dan madorotnya lebih banyak di mana? Apa bagi bangsa dan negara, termasuk bagi partai, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Misalnya, apakah di dalam pemerintahan kita bisa melakukan perubahan, perbaikan nggak atas kondisi yang saat ini ada? Kira-kira ketika di dalam, apakah kita misalnya bisa memberikan kontribusi buat masyarakat atau tidak? Atau bisa jadi pilihannya lebih baik di luar. Sebagaimana yang kami putuskan ketika 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi, ini kami berada di luar pemerintahan untuk apa? Untuk melihat satu adalah kepantasan demokrasi. Ya, kalau misalnya di negara demokrasi ini tidak ada oposisi, kira-kira siapa yang akan memerankan peran oposisi itu? Kami mengambil keputusan untuk berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Atau yang, dan kenapa misalnya oposisi? Karena ada keinginan masyarakat untuk ditampung aspirasinya, disalurkan melalui PKS. Nah, bagi kami dua-dua peran ini yang kita akan putuskan 2024 ini masih ada waktu untuk apa, dengan cara apa? Kami juga meminta masukan dari masyarakat, dari kader pengurus PKS ya, untuk memberikan masukan kira-kira PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan. Oke, masih akan dibahas ya Kang Pipin. Tapi ini ada informasi katanya sudah mengundang Prabowo Subianto akhir April nanti untuk datang bersilaturahmi besok nih katanya Kang Pipin. Mau gelar karpet merah juga. Apa sih yang nanti akan dibahas dengan Prabowo Subianto? Apakah ini sinyal untuk membahas kira-kira akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran? Hari Sabtu besok itu adalah acara halal bihalal dan milad PKS ke-22. Semua partai politik, semua calon presiden ya diundang oleh PKS untuk hadir. Jadi tidak hanya beliau, memang kami salah satunya beliau sebagai ketua umum partai dan sebagai calon presiden kita undang. Pak Anies Baswedan dan Gus Imin kita undang. Kemudian juga Pak Ganjar juga kami undang. Ketua umum partai Pak Mas Ahaye kita undang, Pak Erlangga kita undang, semua partai kita undang. Ya, jadi ini bentuk dari bahwa PKS meskipun saat ini kami di luar pemerintahan, tetapi kami bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Kami ingin meskipun saat ini di luar pemerintahan, berbeda pandangan misalnya dengan partai pemerintahan, tetapi kami tetap membangun silaturahim. Kita ingin tetap kondisivitas ini kita akan bangun sebaik-baiknya. Meskipun kami tetap karpet merah, Kang Pipin, karpet merah yang disiapkan, ini untuk apa? Ya, siapapun yang datang ke sana kan harus disiapkan karpet merah. Jadi saya kira tidak hanya untuk beliau, bagi siapapun kita siapkan. Karena tamu adalah raja, tentu kami akan siapkan bagi siapapun yang datang ke acara halal bihalal. Kalau gitu pertanyaannya diganti, Kang Pipin, di internal partai sendiri sudah adakah pembahasan mengenai koalisi atau oposisi ini? Pasti sudah ada kan? Mungkin dibocorkan sedikit. Ya betul, tentu yang ingin berada dalam pemerintahan dan ada yang di oposisi tentu sudah ada pembahasan dari mulai dari tingkat bawah ya, di tingkat DPR, DPC, DPD,
kemudian tingkat DPW sudah memberikan pembahasan itu, dan kemudian masuknya ke musyawarah majelis syuro, para anggota majelis syuro sudah membahas itu. Jadi tinggal nanti keputusan akhirnya ada di mana, tentu akan kita melihat dari komunikasi politik di antara kami dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah yang nanti ke depan akan memerintah. Jadi bagi kami komunikasi tetap terjalin dengan siapapun, kami akan memperhitungkan secara otonom apakah kami berada di luar atau di dalam pemerintahan. Oke, komunikasi politik masih dijalin, masih akan dibahas. Bang Igor, analisa Anda seperti apa? Mungkinkah PKS juga akan segera merapat koalisi Prabowo Gibran? Tapi kalau dilihat nih, basis masanya dari PKS ini selalu berseberangan dengan pemerintahan. Nah, ya itu. Makanya PKS dalam strategi di pemilu Pilpres 2024 itu sebenarnya cukup bagus ya. Dia mempercayai bahwa konstituennya itu memang anti Jokowi atau anti pemerintahan. Itu sebabnya nasibnya lebih bagus daripada P3 yang bergabung ke koalisi 03 ya, Ganjar dan Mahfud. Tetapi problem PKS ini sebenarnya sudah letih juga dia menjadi oposisi. Karena 10 tahun, karena siklus kepemimpinan itu 10 tahun, SBY 10 tahun, ya dia di dalam kekuasaan, lalu Pak Jokowi 10 tahun, nanti kemungkinan juga Pak Prabowo 10 tahun ini, gitu. Oleh karena itu saya menganalogikannya, ya masalah pasca penetapan KPU ini, ya ini seperti penerimaan mahasiswa baru aja, ada gelombang pertama, gitu ya, nanti yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju sudah nampak itu ya, Nasdem dan PKB. Gelombang kedua ini mungkin nanti P3, PKS juga bisa. Gelombang kedua ya, gelombang ketiga bisa aja PDIP nanti di tengah jalan juga dia bisa bergabung. Tapi intinya rekonsiliasi yang diinginkan Pak Prabowo itu diapresiasi oleh berbagai partai politik karena memang Indonesia ke depan itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan persatuan nasional untuk melaksanakan program-program keberlanjutan dari Presiden Jokowi seperti hilirisasi, kemudian memberi makan kepada ibu hamil dan susu gratis, lalu digitalisasi pemerintahan, lalu kemudian ekonomi ya di sektor ekonomi, UMKM dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saya melihat ya ini ada undangan besok oleh PKS kepada Pak Prabowo, akan disiapkan juga karpet merah. Nah saya melihat problemnya di kubu Prabowo Gibran ini ada Partai Gelora, pecahan dari PKS. Nah ini sebenarnya akan menjadi ganjalan gitu ya, karena yang saya tahu Partai Gelora itu sudah, yang saya dengar lah ya mudah-mudahan salah juga, mudah-mudahan betul, sudah mendapatkan satu tuh jatah. Oh langsung saja kalau gitu kita tanya ya ke Kang Pipit, gimana nih karena ada Partai Gelora ini bisa jadi hambatan. Tapi kalau misalnya untuk hak angket sendiri, PKS masih mau atau enggak? Karena butuh 2 fraksi loh minimal. Emang benar Kang? Ya, yang pertama saya jawab satu persatu ya. Kalau masalah dengan Gelora menurut kami bukan satu hambatan dan komunikasi tetap jalan ya, meskipun Gelora misalnya dulu bagian dari kami, sekarang sudah di luar, tetapi silaturahim komunikasi tetap baik. Jadi kami tetap, saya kira kita berpolitik secara dewasa ya, jadi tidak melihat nanti mana sudah pisah terus. Dan kalau kita melihat dari sisi dulu kan, misalnya sejarahnya Gerindra, sejarahnya Nasdem, itu kan bagian dari Golkar sebetulnya. Jadi, nah saya kira politik kita insya Allah semakin dewasa ya. Jadi itu tidak ada pertimbangan, tidak menjadi pertimbangan sebagai pemberat ya bagi kami. Jadi bagi kami pemberat utama apakah koalisi atau di luar di dalam pemerintahan adalah mana yang maslahat madorotnya untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Apakah memang PKS di dalam atau di luar? Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau misalnya kami di dalam tetapi kami tidak bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, untuk apa gitu. Tapi kemudian ternyata di luar kami lebih memiliki maslahat, atau malah sebaliknya ternyata di dalam lebih manfaatnya lebih besar. Karena misalnya dulu kami PKS ketika menjadi Menteri Pertanian bisa memberikan prestasi swasembada beras misalnya. Atau misalnya program pengentasan kemiskinan, dulu program Keluarga Harapan yang digagas oleh PKS ternyata berhasil. Nah, hitungan-hitungan itu tentu akan kami bahas ya, kami kaji, kami perdalam, dan tentu bagi kami ya ketika melihat fenomena saat ini ya, bahwa memang demokrasi saat ini menurun ya, tentu kita harus ada komunikasi di antara kita. Jadi sekali lagi bagi kami, kenapa? Hak angketnya masih mau artinya? Oh ya, yang kedua memang kami harus menyampaikan bahwa musyawarah majelis syuro PKS
yang terakhir itu memutuskan dua hal. Yang pertama adalah kami terus harus berjuang di Mahkamah Konstitusi, hasilnya sudah ada. Yang kedua memang hak angket. Hak angket ini apa sih? Hak pengawasan DPR untuk memberikan evaluasi dan memberikan satu catatan khusus kepada eksekutif yang melakukan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kita saksikan sebagai catatan kemarin di Mahkamah Konstitusi kan tidak bulan, tapi putusannya lonjong. Ada 3 hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, yang itu bisa jadi menjadi bahan untuk hak angket diajukan kepada DPR. Pertanyaannya adalah kira-kira PKS sendiri bisa atau tidak? Kan itu tidak bisa, karena harus 2 partai, harus 2 fraksi yang mengajukan dengan total 25. Jadi bagi kami saat ini, ketika kami sebagai partai oposisi saat ini, kan hak angket itu kemungkinan tidak bisa menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang bisa hak angket adalah memberikan evaluasi terhadap proses jalannya pemilu Pilpres kemarin. Itulah yang kami upayakan sebetulnya, bahwa ketika kita melihat, jadi jangan sampai Mahkamah Konstitusi sudah memberikan catatan, KPK sudah memberikan catatan, terus kemudian DPR RI seharusnya memang bergerak untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak ada terjadi kembali proses dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan yang menjadi basisnya salah satunya adalah 3 hakim MK yang memberikan dissenting opinion itu. Oke, mungkinkah salah satu yang masih membuat PKS menunggu untuk bisa menentukan sikap apakah akan bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran ini soal pembahasan jatah menteri, apakah juga sudah dibahas oleh PKS? Tapi nanti ya dijawab usai jeda. Kang Pipin, Bang Igor, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali. Ya, kalau Nasdem sudah firm, sudah siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, mungkinkah PKS juga sampai saat ini masih membahas karena belum ketemu negosiasinya mengenai jatah menteri, Kang Pipin? Ya, koalisi itu tidak harus membahas hanya untuk dagang sapi ya, untuk bahas siapa di mana dapat apa, tetapi yang jadi concern PKS adalah kira-kira apa maslahat madaratnya untuk masyarakat. Jadi kira-kira kalau kita berada dalam pemerintahan, kira-kira apa kontribusi terbaik yang bisa kita berikan. Jadi tentu misalnya di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi waktu itu kami ditawari untuk masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi kami memutuskan untuk berada di luar pemerintahan karena kami mempertimbangkan maslahatnya, kebermanfaatannya untuk rakyat lebih lebih baik di luar pemerintahan dibandingkan di dalam. Sedangkan saat ini tentu juga kami mempertimbangkan kedua hal itu, mana yang terbaik bagi kami di dalam atau di luar pemerintahan. Bagi kami, kita menghormati, sekali lagi kami menghormati dan sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo ya. Dan kami yakin mudah-mudahan beliau menjadi presiden yang sudah terpilih dan menjadi negarawan, tentu akan melihat ya, ketika ingin merangkul semua pihak itu tentu tidak harus semuanya masuk ke dalam ya, ada yang di dalam, ada yang di luar ya, sehingga ada kepantasan demokrasi itu terjadi. Yang kedua, bagi kami, kalaupun kita akhirnya berbeda ya, sebagaimana dulu ketika kami bersama-sama Gerindra berada di luar pemerintahan dan akhirnya kemudian di 2019 lalu Gerindra masuk ke pemerintahan, Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kami tetap silaturahim waktu itu ya dengan PKS, dengan Gerindra secara resmi silaturahim dan sama-sama menyampaikan sikap bahwa silakan abang berada dalam pemerintahan, kami tetap di luar, kami saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi pada level itu kedewasaan dalam berpolitik sangat penting, makanya komunikasi dengan siapapun tetap kami jalankan. Jadi meskipun kami akhirnya nanti belum memutuskan berada di dalam atau di luar pemerintahan karena mekanisme di internal kami yang harus meminta masukan dari kader, pengurus, dan juga tetap membangun komunikasi juga dengan partai-partai yang lain. Inilah yang menyebabkan bagi kami ya, karena tadi kepemilikan partai itu bukan hanya milik elit, milik pimpinan, tetapi juga milik alit, kaula alit. Jadi kader struktur PKS ini dilibatkan, para pemilih juga dilibatkan untuk memberikan masukan apa yang terbaik PKS, apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Boleh dong kita juga mengamati situasi perpolitikan di sini seperti apa, Bang Igor mungkin bisa menilai juga, mengamati situasi politiknya seperti apa PKS itu mudaratnya atau pilihan terbaik ya, koalisi atau oposisi? Oposisi. Kalau menurut saya oposisi, kalau dilihat dari survei ya konstituennya memang rata-rata
anti kepada Pak Jokowi gitu ya. Itu sebabnya PKS dengan bagus dia strateginya di Pilpres mendukung Pak Anies. Itu yang tadi saya katakan, beda dengan P3 ya, suaranya anjlok, PKS naik. Tapi setelah Pilpres ini selesai, partai politik itu kan posturnya berbeda, tetapi narasinya memang seragam ya, misalnya untuk sama-sama kepentingan rakyat. Kemudian juga bisa kita bilang bahwa partai politik itu walaupun ideologinya berbeda, dia pragmatis saja gitu. Itu tadi udah disebut itu tentang who gets what, when and how ya, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Tapi saya meyakini ya Partai Gelora itu akan resisten di dalam karena tokoh-tokohnya ya. Saya ini berapa kali menjadi narasumber di Gelora Talks ya. Saya tahu banget bagaimana pemikiran Bang Fahri Hamzah, Anies Mata gitu ya. Dan kenapa dia keluar lalu mendirikan Partai Gelora lalu bergabung ke dalam Prabowo Gibran gitu ya. Strateginya Partai Gelora tepat gitu. Bukan berarti strategi PKS mendukung Anies salah gitu. Tepat juga suaranya naik. Partai Gelora memang belum beruntung ya untuk kali ini. Tetapi hambatannya itu bukan dari PKS. Kalau PKS saya ngelihat mau aja dia bergabung ya. Karena kan partai politik itu lebih pragmatis lah gitu ya. Kita nggak bisa bicara ideologi sebenarnya ya, mau nasionalis atau agama gitu ya. Tapi hambatan terkuatnya itu nanti datang dari internal Koalisi Indonesia Maju sendiri, yaitu Partai Gelora, yang pastinya ya Pak Prabowo akan lebih misalnya bisa melihat kontribusinya ya pada saat kampanye Pilpres itu ya. Tapi kan kalau kita lihat Prabowo kan memang ingin membentuk koalisi besar ya untuk program-programnya dijalankan. Tapi mungkin yang ingin dirangkul saat ini dalam PDIP yang paling chance tertingginya. Tapi sampai saat ini pun masih terhalang. Terhalang, tapi kan belum tentu kan. Kan pintu yang tertutup belum tentu terkunci. Jadi artinya walaupun itu masih hanya masalah waktu aja. Makanya saya menganalogikan rame-rame merapat ke kubu Prabowo itu ya ibarat kampus penerimaan mahasiswa baru, ada gelombang 1, gelombang kedua dan gelombang ketiga. Saat ini Nasdem sama PKB. Tapi intinya Prabowo Gibran tuh cuman cukup butuh satu partai aja kok. Cuma butuh satu lagi? Satu aja gitu, dari 280 sekarang nanti. Nah jadi kalau misalnya PKS, ya maaf ya, PKB itu 68 kursi, kalau Nasdem 69, itu sudah 300, udah quorum itu, udah bisa stabil karena koalisi ya yang paling bagus itu setelah menang Pilpres itu koalisi di DPR memang harus kuat, lalu koalisi di kabinet pemerintahan. Tahapannya seperti itu gitu. Kalau misalnya nih, ini kita berandai-andai juga, tadi Anda bilang PKS harusnya oposisi, PDIP juga mungkin harusnya oposisi, menjadi oposisi yang kuat. Kalau nanti PDIP dan juga PKS ini mungkinkah bisa bersatu keduanya untuk berada di seberang ataupun di luar pemerintahan melawan koalisi gitu besar dari Prabowo Gibran? Nggak mungkin, karena bukan nggak mungkin karena koalisi Indonesia-nya Pak Prabowo Gibran itu jauh lebih besar gitu ya. Jadi minoritas jadi PDIP dengan PKS. Yang kedua problemnya keduanya ini cocok juga nggak sih? Nggak cocok juga platformnya gitu. Dalam konteks oposisi apa gitu, oposisi berserak gitu, atau oposisi yang diinginkan itu oposisi yang seperti apa gitu. Saya rasa kepentingan partai politik sekarang ya, jangan lupa itu nanti pilkada serentak aja di November itu akan sangat ramai ya. Ada ratusan pemilihan kepala daerah. Dan saya melihat PKS ini sebenarnya lebih menginginkan nanti dia memajukan kadernya sendiri kan daripada Anies Baswedan. Itu dia berkoalisi dengan Partai Gerindra bisa saja gitu ya. Karena selama ini memang mereka kuat gitu ya di Jakarta. Atau mungkin PKS dengan PKB ada juga silaturahminya. Tapi saya melihat fakta bahwa besok misalnya PKS halal bihalal dan mengundang Pak Prabowo dengan karpet merahnya, itu menunjukkan sebenarnya strategi PKS itu memang secara bertahap. Saya ngakui ya, saya angkat jempol ya gitu ya, mendukung Anisnya kalah gitu ya, suara PKS naik, ganti lagi halauan, jadi pragmatis saja gitu. Dan dia berharap juga misalnya bisa dirangkul oleh Prabowo, itu benar karena rekonsiliasi persatuan nasional itu yang sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo dengan Gibran sekarang untuk menyongsong tantangan global ke depan. Kang Pipin, boleh deh dikomentarin tuh tanggapannya seperti itu tadi, pengamatan situasinya. Gimana nih? Ya, karena Bung Igor mungkin bacaannya kurang lengkap tentang PKS ya.
Kalau kita hitung-hitungan yang kedua, saya melihat Bung Igor kan mengeneralisir bahwa semua partai ini pragmatis. Kalau kami pragmatis sejak di era Pak Jokowi 2014, 2019, ketika kita ditawarkan menteri, maka kami bisa masuk ke pemerintahan. Tetapi karena kami punya idealisme, kami punya memikirkan bagaimana dalam Islam itu maslahat dan madorotnya untuk kepentingan rakyat, kami mengambil pilihan politik berada di luar pemerintahan. Jadi itu yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar untuk bagi-bagi kursi, bagaimana ke depannya ya. Saya kira sayang sekali lah ya, karena kursi menteri paling berapa sih yang didapatkan, tetapi tadi manfaatnya untuk masyarakat kira-kira apa gitu. Jadi kalau menurut kami tadi, apakah kontribusi terbaik kita ya untuk masyarakat itu di dalam atau di luar, tentu jadi pertimbangan. Terus yang kedua, saya kira kami menghormati ya ajakan rangkulan kebangsaan ya yang dilakukan oleh calon presiden terpilih bahwa akan merangkul semua pihak, kemudian akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat baik ya saya kira. Tetapi ya poinnya tentu kesadaran kita bahwa tidak harus semua ditarik ke pemerintahan, bahwa semua saling menghormati pilihan partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan, itu sangat penting. Saya kira dengan sikap kenegarawanan pimpinan kita ke depan, mudah-mudahan tadi komit terhadap kita sebagai negara demokrasi, bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan masing-masing partai untuk menentukan pilihannya masing-masing, tentu itu sangat penting. Dan bagi kami saat ini ya, silaturahim kebangsaan dengan siapapun, baik yang siap berada di luar pemerintahan atau yang berada di dalam pemerintahan, itu jauh lebih penting ya untuk ke depan daripada sekedar bagi-bagi kue kekuasaan. Kalau gitu kapan keputusannya ini untuk musyawarahnya, Kang Pipin? Ya tentu kami masih mengkaji ya, komunikasi tetap dijalankan. Ketika misalnya komunikasi yang terjalin ke depan itu misalnya baik buruknya tadi maslahat madorotnya ke depan apa yang bisa dilakukan, terus kemudian kalau misalnya saat ini juga dengan PDIP juga kami bangun komunikasi dengan semua pihak, kita tetap bangun komunikasi, silaturahim halal bihalal gitu ya. Jadi tidak ada sekat kami untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk membahas tentang hak angket, peluang hak angket seperti apa. Kemarin ketika Caimin ke DPP PKS juga membahas itu. Kemudian kami ketika di Nasdem juga membahas hal yang sama. Jadi memang prosesnya kan pemerintahan baru ini baru di bulan Oktober nanti. Jadi saat ini kita tentu salah satu poinnya tadi saya harus menyatakan betul apa yang disampaikan Bung Igor, bahwa kita juga saat ini sedang menyiapkan pilkada di seluruh Indonesia, yang kita tentu berharap ya semua partai bahwa kita akan mencari sosok yang terbaik untuk menjadi kader, untuk menjadi calon kepala daerah. Termasuk misalnya kalau Anies, memang kemarin misalnya di DKI Jakarta Presiden PKS, tentu kita berharap kader PKS. Bisa jadi kalau Pak Anies menjadi kader PKS itu akan memudahkan bagi Pak Anies untuk bisa diusung oleh PKS di 2024 nanti. Oke. Kang Pipin, ini katanya silaturahmi masih terus dibangun, tidak hanya di partai sesama koalisi tapi juga partai-partai lain. Adakah rencana dalam waktu dekat untuk kemudian bertemulah dengan partai-partai lain? Seperti tadi sudah disinggung PDI Perjuangan, rencana pertemuan silaturahminya ini kapan, Kang Pipin? Ya bertahap ya, kemarin kita dengan Nasdem sudah, kemudian dengan PKB, dan kemudian besok kita ngundang semua partai, termasuk Bu Megawati kami undang. Jadi Bu Megawati kami undang untuk hadir di halal bihalal dan milad PKS ya. Jadi semua partai yang datang kami diundang. Jadi kami masih mengkonfirmasi beberapa yang sudah ada konfirmasi hadir, beberapa yang belum. Jadi kita lihat nanti, saya bukan panitianya, tapi nanti saya akan kabarilah media siapa yang akan hadir dan siapa yang tidak hadir. Ada yang sudah tidak bisa hadir karena ada di luar negeri, yang sedang umroh, misalnya seperti Golkar ya, sudah ada agenda lagi umroh, maka kami ucapkan terima kasih sudah. Tapi mereka akan mengucapkan selamat milad kepada PKS secara khusus melalui video. Baik. Bang Igor, ini dari pernyataan terakhir Kang Pipin PKS, kesimpulan Anda seperti apa? Sejauh ini siapa yang kemungkinan akan berada di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran dan juga berada di oposisi? Melihat dinamisan politis saat ini ya, mungkin belum diketahui apakah kemudian PDIP akan bergabung, karena PT UN pun masih berjalan loh sampai sekarang. Masih berjalan, makanya kan mungkin PDIP gelombang terakhir lah nanti ya. Tapi begini poinnya ya,
Pak Prabowo ini tokoh pemersatu dengan partainya Gerindra. Dia ketua umum partai, bukan karyawan partai, bukan petugas partai. Jadi ada dua partai ya, partai lokomotif dan partai gerbong. Partai lokomotif ini yang lebih diutamakan oleh Pak Prabowo Gibran nih untuk masuk ke koalisi Indonesia Maju. Karena dia lokomotif ya, PDIP itu lokomotif. Dan komunikasi antara Prabowo dengan Ibu Mega itu lancar, sama dengan PKS. PKS itu juga lancar komunikasinya dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo ketimbang dengan PDIP. That's the problem. Gitu loh. Jadi sebenarnya memang Prabowo ini betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Saya cobalah, semua akan menyadari itu bahwa selalu ada lack of communication antara PDIP dengan PKS. Platformnya berbeda gitu ya, satu sama lain. Ya bagaimana dia nanti membangun misalnya oposisi segala macam itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sebabnya besok PKS mengundang Pak Prabowo silaturahmi dan lain sebagainya. Faktanya memang PKS Gerindra itu memang pernah bekerja sama. Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro itu akrab gitu ya. Sebaliknya Pak Prabowo dengan PDIP itu jauh lebih akomodatif ya, dan begitu juga komunikasi antara Prabowo dengan Mbak Puan ataupun Ibu Mega. Begitu. Artinya Prabowo sebenarnya tidak pernah ada masalah begitu ya? Nggak ada masalah. Tentu gitu. kita lihat bagaimana pertemuan besok, apakah ini nanti bisa sejalan kedua partai ini, PKS dan juga Gerindra. Mungkin Kang Pipin bisa memberikan informasi terbaru nanti setelah pertemuan. Terima kasih Kang Pipin atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih juga untuk terima kasih ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.